Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga apapun rintangan dan beban hidup kami dapat lewati Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak gentar. Kami menyiapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan untuk fokus mencari wajah-Mu Tuhan. Kami juga ingin untuk menyanyikan pujian-pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian-pujian kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan dalam ibadah ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang, badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kami percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang, badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. 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 Puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur-syukur kami kepadamu. Haleluya. Kami bermazmur bagi-Mu. Kami angkat suara kami Bapa. Ya makera masyakna manananananananana. Ya makera masyara marabarabatata. Ya malaya makara mananananananana. Ya mahawara masyara manananananananana. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Bapa. Ya marah-marah marah tata masyara baratata. Ya malamena ya masyara mananananananana. Ya masyara masyara.
percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ini pernyataan kami Bapa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami memuji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami membawa hidup kami, semua kondisi yang terjadi dalam hidup kami, pergumulan kami, beban, rintangan, semua hal yang terjadi dalam hidup kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mencari jawaban melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berilah kami hati dan pengertian Tuhan, sehingga kami dapat memahami jawaban yang daripada-Mu Tuhan, jalan keluar yang daripada-Mu. Urapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan, sehingga kami lebih peka Tuhan. Kami bisa lebih dengar-dengaran dengan suara-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan-Mu yang baru Tuhan.
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Dan biarlah seisi dunia ini mencari wajah Tuhan, sebab hanya pada Tuhan ada pertolongan dan perlindungan. Dan biarlah seisi dunia ini datang berharap dan mencari akan kasih yang daripada Tuhan, sebab hanya perlindungan pemeliharaan Tuhan yang membuat kami aman di tengah badai dan pencobaan hidup yang akan datang dan melanda sisi dunia ini. Kami dan sisi keluarga kami akan mencari wajah Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita memasuki part yang ke-8 dari serial khotbah pengajaran pengertian pesan Tuhan tahun 2024. Saya bacakan slide pesan Tuhannya. Seekor naga berwarna merah padam terbang di angkasa. Sesuatu dikejarnya di antara bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kitab suci, kita bicara melalui iman. Kita menangkapnya lewat iman, memahaminya lewat iman dalam tingkat dimensi pengertian Roh Kudus. Tetapi ada satu makhluk hidup yang disebut dengan naga. Naga ini masih polemik sampai hari ini karena belum ada satupun bangsa di dunia yang bisa membuktikan bahwa sampai hari ini masih ada naga. Maka di tiap bangsa pengertian pemahaman tentang naga ini berbeda-beda. Di negeri Cina naga digambarkan panjang, ada tanduknya, mengejar bola. Bolanya bola api. Di beberapa bangsa Eropa mereka menggambarkan naga itu tidak panjang, tapi seperti burung ada sayapnya, bisa menyemburkan api. Nah, saya percaya tiap-tiap bangsa punya suatu pandangan yang kita kenal dengan istilah mitos, ya, atau dalam bahasa akademisinya berarti mitologi. Apakah mitologi itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitologi itu diartikan ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Jadi kitab suci juga ternyata tanpa kita sadari di dalamnya ada mitologi. Sesuatu yang berangkat dari konsep kebudayaan, kepercayaan. Bapak Ibu percaya tidak percaya? Silakan Bapak Ibu memahaminya dengan sudut pandang iman, sudut pandang akademi, sudut pandang mitologi. Coba pahami. Kitab Wahyu menggambarkan ada seekor naga. Kehadiran si ular tua yang disebut si naga. Nah, saya percaya bangsa-bangsa di dunia juga percaya akan keberadaan naga. Tetapi pandangan kitab suci dengan pandangan filosofi, mitologi dunia, ada perbedaannya Bapak Ibu. Saya bagikan sedikit lagi tentang mitologi ini karena ada mitologi explain yang menuliskan tentang pangeran neraka yang dikenal sebagai The Seven Prince of Hell. Dan 7 pangeran neraka yang mematikan ini juga dikenal sebagai Seven Deadly Sin. Dan
ternyata mitologi explain ini ditarik keberadaannya, dikaitkan dengan kitab suci, ada sambung-sambung menyambungnya Bapak Ibu. Izinkan saya bacakan 7 pangeran neraka yang mematikan itu. Yang pertama bernama Lucifer, identik dengan dosa kesombongan. Yang kedua, Mammon, identik dengan dosa ketamaan. Di dalam kitab suci, Mammon ini gambarannya adalah uang, berhala, yang cinta uang, berhala, ketamaan. Yang ketiga, Lewiatan. Lewiatan ini identik dengan dosa iri hati. Lewiatan banyak sekali dituliskan di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Kemudian setan, Amon, ini identik dengan dosa murka atau amarah. Asmodeus, identik dengan dosa nafsu. Beelzebub, identik dengan dosa kerakusan. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah Berpegor, identik dengan dosa kemalasan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata mitologi juga ada kaitannya dengan kitab suci. Kitab suci juga mengambil beberapa bagian kecil di dalam mitologi, dan ketika kita kaitkan dengan kitab suci, sambung menyambung, kita harus belajar sesuatu yang bermakna, berfaedah, dan membangun iman kita. Itu yang terpenting. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat siapakah naga di dalam kitab suci, supaya kita berangkat dari apa yang tadi sudah saya sampaikan secara mitologi, bahwa kepercayaan, pandangan tentang makhluk halus, tentang kehidupan, tentang sesuatu yang dipercaya pada masa lampau yang ternyata berkaitan juga masuk di dalam kitab suci ini, kita bisa lihat secara langsung apa naga itu, siapakah naga itu, apa manfaat dan peranan naga itu di dalam kitab suci, seperti apakah pekerjaannya, dan bagaimana kita menghadapi si naga ini. Semua ada di dalam kitab suci. Mari kita lihat bagian yang pertama di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai yang ke-9. Wahyu 12 ayat 7 sampai yang ke-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Rasul Yohanes di Pulau Patmos melihat suatu penampakan di dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 9 kita sudah baca, bahwa naga adalah iblis atau setan. Nah, di dalam Seven Deadly Sin tadi, setan itu digambarkan sebagai dosa amarah dan murka. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika ular tua yang disebut iblis atau setan itu menyesatkan seluruh dunia, dia dilemparkan ke bawah. Jadi lewat murka, lewat amarah, itu berarti buah dari akar pahit, itu dilemparkan Tuhan, dibuang ke laut, dibuang ke bumi. Ini akan menjadi gejolak bagi sisi dunia ini, bahwa naga, si ular tua, setan yang dalam dimensi amarah murka itu akan membuat kelompok-kelompok, akan membuat komunitas-komunitas, akan membuat persekutuan-persekutuan yang di dalamnya berisikan rantai-rantai kepahitan, yang dibalik kehidupan persekutuan ini adalah amarah dan murka. Suatu angkatan orang-orang yang jahat dan fasik. Karena kemarahan di hadapan Tuhan, tidak ada hal yang benar yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Karena itu kitab suci menganjurkan, menasihatkan kepada kita, janganlah marah. Karena makin marah, makin banyak salah. Dan janganlah cepat emosi, tetapi milikilah roh penguasaan diri. Sabar. Karena itulah, ular naga, si setan tua ini, bertentangan dengan buah roh. Roh membawa kesabaran dan penguasaan diri, sementara si ular naga ini menyesatkan orang lewat kepahitan, menjalarkan kepahitannya, merantai orang-orang yang tadinya tulus, orang-orang yang tadinya tidak mengerti, kemudian ikut membenci. Kenapa? Karena masuk pada suatu atmosfer amarah dan murka. Inilah sebenarnya penghipnotisan, inilah sebenarnya pembodohan,
Inilah sebenarnya suatu keadaan hidup perbudakan. Inilah yang diistilahkan di dalam dunia teroris atau dunia modern akademiknya sebagai istilah cuci otak. Orang jadi benci sekali. Ya. Di dalam kebencian itu ditambah dengan unsur spirit. Bunuh orang punya sorga. Bunuh orang dapat pahala. Nah, keadaan inilah yang disebut kesesatan dunia, kata kitab suci. Dan dijelaskan oleh kitab suci bahwa Tuhan membuang mereka dari sorga. Bagaimana mungkin orang yang membunuh orang yang dalam amarah dan murka bisa punya tempat lagi di sorga? Sementara biangnya saja, si naga tua, setan iblis yang penuh amarah murka ini dibuang dari sorga. Bagaimana mungkin anak-anak manusia, pengikut mereka yang terjebak dalam kepahitan, yang dicuci otaknya, hidup dalam perhambaan, dalam pembodohan, hidup di dalam keinginan membunuh sesama, bisa punya tempat di sorga lagi? Tidak mungkin. Kalau kita melihat suatu kaitan yang menyeluruh antara mitologi dengan agama, dengan kitab suci, kita mestinya punya suatu sense, ya, suatu nalar, suatu akal budi cara berpikir yang sehat, bahwa amarah, murka, dibalik membunuh dan menyakiti sesama, itu nggak punya tempat di hadapan Tuhan, apalagi di sorga. Tuhan aja benci melihat mereka, maka membuang bapak segala kemarahan dan murka ini, dibuang dari sorga. Bagaimana mungkin kemudian suatu pembalikan di dunia karena penyesatan yang dibuat oleh naga ini, kalau bunuh anak-anak Tuhan, kalau rusak gereja, kalau menyerang orang-orang yang berbeda paham, berbeda doktrin, beda agama, punya sorga. Sorga yang di mana? Nah, inilah yang Tuhan bukakan buat kita, untuk kita punya nalar, akal budi, sense, untuk bisa melihat segala sesuatu lebih terbuka. Karena kitab suci, mitologi, akademik, agama, kepercayaan bisa disingkapkan untuk melihat hal yang berfaedah, hal yang bermanfaat, supaya moderasi di antara kepercayaan, di antara beragam suku pemahaman mitologi kepercayaan ini, kita menemukan hal-hal yang berharga untuk kita ambil, untuk kita pakai, untuk kebahagiaan hidup, untuk kesejahteraan bangsa, untuk kebahagiaan keluarga, untuk kehidupan yang mencapai keharmonisan dunia. Ini penting Bapak Ibu. Itu bagian pertama, bahwa ular naga, naga itu sendiri adalah iblis atau setan. Yang kedua, apa kata kitab suci tentang naga ini? Yesaya 14 ayat 12 sampai yang ke-15. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, naga seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa naga itu adalah iblis pemberontak di sorga. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita temukan di sevenly deadly sin itu ada Asmodeus, yaitu suatu kuasa daripada neraka yang berkedok nafsu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membedah-bedah lagi di dalam kehidupan gereja, kita bisa melihat bahwa ada satu malaikat yang sangat dikenal yang bernama Lucifer, yaitu malaikat yang sangat sombong. Kenapa sombong? Karena sangat eksotik. Kitab suci menggambarkannya seperti putra fajar, ya. Sangat eksotik, sangat disukai, dinantikan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita melihat keadaan daripada iblis pemberontak ini, kita bisa melihat bahwa hari ini di muka bumi, keadaan ini sebenarnya terbuka buat kita. Kita bisa mempelajari, bisa melihat, mengamati, menyimpulkan, dan bisa menarik hal-hal yang berfaedah buat kehidupan iman kita. Nabi Yesaya berkata,
iblis pemberontak ini hendak mendirikan tata mengatasi bintang-bintang. Artinya mereka ingin sangat populer sekali. Dunia apakah yang mengejar popularitas? Dunia seni, dunia artis, dunia pujian, dunia-dunia gemerlap. Dunia di antara kegelapan yang berkelap-kelip adalah dunia malam, dunia gemerlap. Semua itu mengejar tata. Tata apa yang mereka inginkan? Tata kepuasan. Itulah nafsu. Itulah hal yang disandingkan ketika iblis pemberontak itu jatuh dari sorga, jatuh di laut, jatuh di bumi. Manusia diajaknya bersekutu untuk hidup dalam nafsu, dan nafsu daripada tata ini, daripada dunia gemerlap, daripada dunia seni, isinya adalah kesombongan. Jadi kita bisa melihat ketika orang masuki tata yang penuh dengan nafsu-nafsu daripada iblis pemberontak ini, hidup mereka jadi sombong. Semua yang mereka pamerkan adalah duniawi sekali, ya. Apapun yang mereka pamerkan, baik itu harta benda ataupun dirinya, semua adalah bagian daripada penyangkalan akan ciptaan Tuhan, ya. Mereka melakukan modifikasi, mereka buat sesuatu yang melanggar hak cipta Tuhan, ya. Ya mungkin kita sebut aja lah operasi yang membuat supaya seksi, supaya orang bangga dengan keseksiannya, senang dengan keseksiannya, ditonjolkan, dipamerkan, ya, dimasyurkan lewat tubuhnya yang sudah mengalami modifikasi lewat teknologi duniawi, ya. Dipamerkan semuanya. Dan kita bisa melihat keadaan itu hari ini ada di dunia ini. Hendak duduk di bukit pertemuan, hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya pernah menonton biografi dua penyanyi legendaris. Yang satu berangkat dari kehidupan seorang kuli, ya, kuli angkat barang-barang di bandar udara. Kemudian jadi seorang artis tenar. Dalam ketenarannya jatuh di dalam penyimpangan seksual sampai hari matinya sepi, bahkan sampai hari meninggal dunianya mayatnya tidak bisa dilihat orang. Seorang penyanyi legendaris di negeri Inggris, luar biasa. Berakhir dengan kehidupan yang dipuji oleh banyak orang. Memang nyanyiannya, suaranya luar biasa, tapi akhir hidupnya tidak mencerminkan ada Tuhan. Kenapa? Terbuang lagi, seperti kitab suci berkata, engkau diturun ke tempat yang paling dalam, ke dalam liang kubur, ya. Kesendirian itu. Dan ada satu artis lagi, seorang legendaris penyanyi, ketika itu dia melihat ada tempat di mana keramaian, dia melihat tarian eksotik, tetapi ketika dia menoleh ada satu tempat keramaian lagi, adalah tempat KKR ibadah. Lalu dia masuk di dalam situ, dia kepenuhan roh, dan ini menjadi raja rock and roll dunia, Bapak Ibu. Dan ini sedikit lebih baik hidupnya di hari sepinya tanpa istri dan anaknya. Raja rock and roll ini bahkan menuliskan lagu-lagu tentang Tuhan, bahkan warisan rohaninya tentang lagu-lagu pujian gereja gospel, musik masih ada sampai hari ini. Dua legendaris ini saya lihat, mereka punya orang-orang yang memujanya dulu semasa hidup mereka, sampai hari ini pemujanya masih ada, Bapak Ibu. Mereka seakan-akan seperti Tuhan-Tuhan yang kecil, Bapak Ibu, dalam kehidupan. Tapi berakhirnya kitab suci berkata di liang kubur. Gak ada tempat yang bisa sama dengan Tuhan. Kesadaran inilah yang harus kita miliki, bahwa seperti apapun populernya manusia di muka bumi ini, hidupnya terbatas. Umurnya kata kitab suci hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Lebih dari 80 itu penderitaan semua. Ini digenapi sampai hari ini. Belum ada satu tokoh kedokteran, belum ada satu profesor, belum ada satu dukun, belum ada satu tokoh bijaksana sakti yang bisa menemukan obat awet muda. Ya belum ada. Umur manusia di muka bumi ini paling hebat, Bapak Ibu. Sementara ini dalam kurun waktu 100 tahun ini mungkin hanya 150 tahun, itu paling hebat. Dan saya belum tahu adakah satu manusia yang berumur 150 tahun. Tidak ada. Di umur kitab suci memang ada 900 tahun lebih. Tetapi itu masa lalu sebelum Tuhan memunahkan bumi dan seisinya. Hari ini rata-rata umur manusia hanya 6-80 tahun. Kalau orang-orang zaman dulu masih ada yang 90-120 tahun. Dan kita bisa melihat keadaan hidup ini, bahwa
pemberontakan hidup terjadi. Kenapa? Karena si naga ini merusak seisi dunia ini dengan pemberontakan. Karena itu Yesus berkata di akhir zaman, kasih akan menjadi dingin. Anak melawan orang tua, mantu melawan mertua, peperangan terjadi di dalam keluarga sendiri. Karena itu di akhir zaman akan banyak orang-orang punya roh berkhianat. Karena itulah kita bisa melihat kehidupan hari-hari ini, ada banyak sekali orang baperan, ya. Ketika mendengar pemberitaan firman, langsung terusik hatinya untuk menyerang, untuk marah. Padahal belum tentu khotbah itu untuk dirinya. Ini generasi yang kasih menjadi dingin karena baperan. Dan ketika lihat suatu perseteruan rohani, paham Mbak, paham, mau ikut masuk, ya. Segala sesuatu dikejar menurut perasaan, tidak lagi menurut firman, menurut pendengaran akan suara Tuhan, atau menurut pimpinan roh supaya hidup tertib dan mendasari hidupnya menurut kasih. Kasih itu mengampuni, kasih itu memilih untuk mengalah. Itu sudah hilang. Kenapa? Karena Yesus sudah pesankan nubuatannya. Di akhir zaman, kasih akan menjadi dingin. Nah, Bapak Ibu, bagian yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat sama-sama perkataan Tuhan Yesus secara langsung. Yohanes 8 ayat 42 sampai yang ke-44. Yohanes 8 ayat 42 sampai 44. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa naga itu adalah bapa segala dusta. Di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Bahkan sejak semula, dia adalah pembunuh manusia. Jadi, Tuhan mengingatkan kepada umatnya. Tuhan mengingatkan kepada gereja-gerejanya. Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kalau Yesus adalah Bapakmu, maka kamu akan hidup di dalam terang. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jadi pelaku firman. Kamu akan hidup di dalam kasih. Buah roh akan mendasari hidupmu. Tapi kalau Bapak segala dusta adalah Bapakmu, maka engkau akan hidup, saya percaya, seperti 7 pangeran neraka itu. Engkau akan hidup sombong, tamak, iri hati, murka dan amarah, nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Jadi ini menandakan siapa Bapak kita, siapa Tuhan kita. Dan di dalam kehidupan takut akan Tuhan didasari menjauhi kejahatan. Orang akan berlaku transparan dan jujur. Orang tidak akan takut akan apapun juga karena tidak ada pelanggaran hukum di dalam dirinya. Hati nuraninya bersih, di dalam dirinya ada ketulusan. Kasih dan ketulusan mendasari pribadinya, maka luar dalam hidupnya adalah kasih yang tulus. Dia tidak akan takut akan apapun, dia sanggup dan berani menghadapi siapapun. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada dusta. Kenapa? Karena Bapaknya adalah Yesus. Dan Yesus adalah pembela, dan Roh Kudus akan mendukung orang-orang pilihan, orang-orang istimewa ini. Kenapa? Karena hidup mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Sementara orang yang bapaknya dusta, itu banyak alasan. Malas, ya, rakus, penuh nafsu manusiawi. Dan yang paling gampang dilihat di akhir zaman ini adalah absintus. Roh absintus, sepertiga dunia ini hancur mati. Kenapa? Karena iri hati, karena akar pahit. Ini bahaya. Jadi naga yang dalam dimensi Bapak segala dusta di akhir zaman ini akan menghancurkan anak-anak Tuhan melalui iri hati. Iri hati itu merusak tulang, merusak kebahagiaan. Iri hati itu menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan. Dan orang-orang iri hati ini adalah orang-orang yang disebut oleh kitab suci sebagai pencemooh, ya. Usirlah pencemooh, maka berhentilah semua kegaduhan, berhentilah semua pertengkaran. Jadi jangan
ada seorang pun di antara engkau dan pergaulanmu orang-orang yang iri hati. Karena di mana ada iri hati, di situ pasti ada pertengkaran, perselisihan, perdebatan, dan kegaduhan. Jikalau engkau sudah tidak ada di antara orang-orang yang disebut pencemooh orang iri hati ini, maka hidupmu akan tentram, hidupmu akan penuh damai sejahtera, hidupmu akan sehat, makanmu akan enak, tidurmu akan nyenyak, hari-harimu akan penuh hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan dan hari-hari yang baik. Ini Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita bisa memahami 3 hal ini di dalam kehidupan, tentang bahwa naga merah padam ini mengitari sisi dunia ini, dan di tempat-tempat di mana dia akan berhenti akan datang bencana. Minggu depan kita akan lihat bencana-bencana yang akan ditebarkan, yang akan dilancarkan oleh naga merah padam ini. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jadi 3 pengertian siapakah naga ini? Bahwa naga itu adalah iblis atau setan. Naga itu adalah iblis pemberontak di sorga. Naga itu adalah bapak segala dusta. Jadi pemahaman ini kalau kita dapat, kita sudah lebih dulu memahami langkah-langkah daripada bagian demi bagian yang akan kita hadapi di dalam kehidupan di muka bumi ini, supaya kita bisa tahu siapa musuh kita, kita bisa paham apa yang akan dikerjakan musuh kita, dan kita bisa mengenali, dapat memetakan ciri-ciri daripada serangan naga, serangan iblis, serangan setan, serangan sevenly dead sin itu di dalam hidup kita. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini, kita sambung lagi minggu depan. Pastor William akan tutup untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sati berdoa menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, pada bagian ke-8 serial khotbah pengajaran tentang pengertian pesan Tuhan tahun 2024 ini, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang siapakah naga dalam pandangan kitab suci. Ada 3 pengertian naga merah padam ini, yaitu yang pertama, naga adalah iblis atau setan. Kedua, naga adalah iblis atau pemberontak di sorga. Ketiga dan yang terakhir adalah naga adalah bapa segala dusta. Roh naga inilah yang menyesatkan, memicu manusia untuk bertengkar dan membawa bencana kematian bagi seisi dunia. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa untuk menutup ibadah hari ini. Demi otoritas Bapa Sorgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, semua yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita semua terima berkat-berkat ini, sama-sama kita katakan amin.